Pernah nggak sih kamu merasa malas sekali untuk melakukan tugas, baik itu tugas sekolah, organisasi, atau bahkan pekerjaan? Rasanya kamu hanya ingin tiduran saja, atau bersantai melakukan hal yang kamu sukai. Padahal, tugas yang kamu miliki selalu bertambah setiap harinya, dan semakin lama semakin menumpuk jika tidak dikerjakan. Kamu pun tahu konsekuensi yang akan didapat jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kalau sudah begini, kamu pun mungkin jadi stres sendiri memikirkan tugas yang menumpuk. Kalau kamu pernah mengalami masalah ini, mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana ya cara kita bisa meningkatkan motivasi? Yuk tonton terus video dari Relief untuk tahu penjelasannya. Sebelum kita bisa mengetahui cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi, sebaiknya kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan motivasi dan faktor-faktor apa saja yang bisa memengaruhinya. Secara sederhana, motivasi bisa didefinisikan sebagai dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau menurut salah satu teori psikologi tentang motivasi, yaitu self-determination theory, motivasi ini masih bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa sih bedanya? Jadi, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dipicu oleh hal-hal yang berada di luar diri kita, seperti hadiah, uang, atau pujian dari orang lain. Misalnya, kalau kamu mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai bagus atau bekerja untuk mendapatkan uang, artinya motivasi yang kamu miliki bersifat ekstrinsik. Di sisi lain, motivasi intrinsik adalah motivasi yang dipicu oleh hal-hal yang berada di dalam diri kita, seperti rasa senang atau kepuasan yang didapatkan dari mencapai suatu tujuan untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, kalau kamu mengerjakan tugas karena kamu senang melakukannya, atau melakukan suatu pekerjaan karena kamu puas dengan dampak positif yang kamu dapat berikan melalui pekerjaan tersebut. Artinya, motivasi yang kamu miliki bersifat intrinsik. Nah, lalu, apakah kita bisa memiliki kedua jenis motivasi secara bersamaan? Jawabannya adalah bisa. Namun, ketika kita sedang kehilangan motivasi, ada baiknya kita berfokus pada menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena penelitian terdahulu menunjukkan kalau motivasi intrinsik lebih efektif dalam memicu kita dalam jangka panjang. Nah, kalau begitu, bagaimana ya cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Jadi, menurut self-determination theory, terdapat 3 kebutuhan psikologis dasar yang perlu kita penuhi agar kita bisa memiliki motivasi intrinsik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kebutuhan akan autonomi. Kebutuhan akan autonomi adalah kebutuhan kita untuk merasa bahwa kita memiliki kontrol atas segala keputusan kita dan atas apa yang kita lakukan. Misalnya, kalau kamu merasa bahwa mengikuti suatu organisasi atau mempelajari suatu hal adalah sesuatu yang merupakan pilihanmu. Artinya, kebutuhanmu atas autonomi sudah terpenuhi. Selain itu, jika di dalam pekerjaan kamu memiliki kuasa untuk mengambil keputusan, maka kebutuhanmu atas autonomi juga terpenuhi. Nah, karena itulah ketika kamu sedang merasa tidak termotivasi, ada baiknya kamu mengingat kembali alasan kenapa kamu perlu melakukan sesuatu dan tujuan apa yang ingin kamu capai. Selain itu, kamu juga bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa kamu kontrol agar kamu bisa mengerjakan tugas atau mencapai tujuan yang kamu inginkan. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kompetens, yaitu kebutuhan untuk merasa bahwa kita memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas dengan baik. Artinya, kalau kamu sedang tidak termotivasi, sebaiknya kamu mengingat kembali kelebihan-kelebihan dan keahlian-keahlianmu yang bisa mendukung kamu untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, jika kamu merasa bahwa tugas yang perlu kamu kerjakan itu terlalu rumit dan sulit,
maka kamu bisa memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana, agar kamu bisa merasa lebih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terakhir, kebutuhan akan keterhubungan atau relatedness, yaitu kebutuhan untuk merasa bahwa kita memiliki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan bahwa kita memang merupakan bagian dari suatu organisasi atau tempat di mana kita belajar dan bekerja. Hal ini bisa ditumbuhkan dengan cara berusaha untuk menjalin relasi dengan rekan-rekan kamu bekerja atau dengan teman-teman di sekelilingmu. Oke, sekian dulu penjelasan dari Relief tentang cara meningkatkan motivasi berdasarkan self-determination theory. Jika kamu membutuhkan panduan lebih spesifik mengenai hal ini, kamu bisa menonton video yang akan Relief upload setelah ini ya. Terima kasih sudah menonton.